Bab 141 Pengurus. Alexander Blackwood berjalan ke arah Felix Archer dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Felix Archer, yang baru saja penuh dengan kesombongan, sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun saat ini. Alexander Blackwood, jangan main-main. Abigail Lawson sangat takut Alexander Blackwood mengacau dan membuat masalah untuk Felix Archer. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, saat pria melakukan sesuatu, wanita diam. Abigail Lawson sangat marah karena kata-kata Alexander Blackwood sehingga dadanya terasa sesak untuk beberapa saat dan dia tidak dapat menemukan kata untuk membalasnya untuk waktu yang lama. Berlutut. Alexander Blackwood berkata dengan dingin kepada Felix Archer. Felix Archer terkejut sesaat, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Suruh aku berlutut untukmu. Betapa mulianya aku, apakah aku perlu berlutut untukmu, manusia rendahan?" Sebelum kata-kata itu jatuh, tangan Alexander Blackwood yang memegang granat dilonggarkan dan pecahan peluru itu mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan memantul kapan saja. Kamu juga bisa mempertimbangkan untuk tidak berlutut, lalu biarkan aku melihat perbedaan antara orang bangsawan sepertimu yang diledakkan oleh granat dan orang biasa. Alexander Blackwood mengguncang granat di tangannya dan berkata dengan tenang. Kamu tidak tahu malu. Kamu menggunakan cara seperti itu untuk menakutiku seorang gadis lemah. Felix Archer berteriak panik, "Direktur Olivia, kenapa kamu tidak membantuku?" Alexander Blackwood memegang granat asli di tangannya. Olivia Thatcher tidak berani bertaruh pada orang gila ini, bagaimana mungkin dia datang? Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, "Wanita yang lemah. Bukankah kamu menyebut dirimu bangsawan? Bukankah kami semua orang rendahan? Aku ulangi untuk terakhir kalinya, berlutut." Setelah mengatakan ini, granatnya sudah terangkat di depan Felix Archer. Felix Archer menangis, kakinya lemas dan dia berlutut di depan Alexander Blackwood. Semua orang melihat pemandangan ini dan mau tidak mau bergidik. Baru saja mereka berpikir bahwa serigala langit yang dipenuhi granat di sekujur tubuhnya adalah orang gila, tapi sekarang tampaknya Alexander Blackwood adalah orang gila yang sebenarnya. Minta maaf. Alexander Blackwood menatap Felix Archer yang berlutut di tanah tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Felix Archer bergidik dan menangis, "Aku salah." Alexander Blackwood bertanya, "Kesalahan kamu di mana?" Beberapa orang di sekitar tidak tahan lagi dan merasa bahwa Alexander Blackwood keterlaluan. "Hei, jangan keterlaluan. Nona Felix Archer sudah berlutut, mau apa lagi?" "Betul itu, apakah menarik bagi kamu adalah pria untuk menggertak seorang gadis? Benar-benar tidak tahu malu, ini memalukan bagi kaum laki-laki." Setelah Alexander Blackwood mendengar kata-kata tersebut, dia mencibir dan berkata, "Oke, kalian siapa yang mau datang menggantikan Nona Felix Archer?" Begitu kata-kata ini keluar, tidak ada yang menjawab. Alexander Blackwood mencibir dan berkata, "Baru saja ketika dia mendominasi, aku tidak melihat kebenaran dan kesatriaan kalian membela keadilan. Sekarang, kalian melompat seperti monyet satu per satu. Ayo, sini, aku akan memberi kalian kesempatan untuk berdiri di depanku dan berbicara." Setelah mengatakan ini, dia mengguncang granat di tangannya. Wajah orang-orang di sekitar pucat ketakutan, bagaimana mungkin ada yang berani datang? Melihat adegan ini, Luna Reed mau tidak mau merasa sedikit lucu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana karakter Alexander Blackwood yang cuek ini terbentuk. Melihat semua orang berhenti berbicara, Alexander Blackwood melirik ke arah Felix Archer dan berkata dengan tenang. "Apa kesalahanmu? Aku bertanya padamu. Aku tidak boleh sombong, mengucapkan kata-kata yang keterlaluan, apalagi memukul Nona Abigail Lawson," kata Felix Archer dengan wajah sedih. Saat ini pada hari ini, dapat dikatakan bahwa dia kehilangan seluruh gengsinya. Alexander Blackwood mendengarkan tanpa bicara, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. "Aku seharusnya tidak memandang rendah orang, aku tidak boleh menyia-nyiakan makanan."
Felix Archer gemetar, mengakui kesalahannya. Alexander Blackwood bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu merasa kamu perlu meminta maaf?" "Ya. Ini semua salahku, Nona Abigail Lawson, aku barusan impulsif, seharusnya aku tidak melakukan apapun padamu." Felix Archer menyeka air matanya dan berkata, "Maafkan aku." Abigail Lawson juga merasa sedikit malu, dia terbatuk dan berkata, "Begitu saja, sudah cukup." Alexander Blackwood mengangkat bahu dan memasukkan cincin pengaman granat. Kebetulan serigala langit merangkak keluar dari kolam renang dengan basah saat ini, dia akhirnya menemukan cincin penarik, mengeluarkan granat di mulutnya dan memasukkan cincin penarik. "Ini kukembalikan padamu." Alexander Blackwood dengan santai melemparkan granat itu. Serigala langit mengira itu granat yang sudah ditarik cincinnya, dia gemetar ketakutan dan buru-buru jatuh ke tanah. Dia tidak melihat dengan jelas sampai granat itu jatuh ke sampingnya, itu membuatnya menghela nafas lega, mengambil granat itu dan mengembalikannya ke sakunya. Olivia Thatcher gemetar karena marah, pria yang membual tentang betapa hebatnya dia di Timur Tengah ini akhirnya diperlakukan seperti ini oleh Alexander Blackwood. "Aku baru saja mengatakan bahwa Direktur Olivia tidak memiliki penilaian bagus, kamu hanya membuang-buang uang," kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Olivia Thatcher tidak bisa berkata apa-apa, dia pikir dia bisa memberi Alexander Blackwood pelajaran yang berat kali ini, tapi tanpa diduga, dialah yang kehilangan muka pada akhirnya. Dia memiliki ilusi bahwa badut itu sebenarnya adalah dia. "Oke, ini akhir dari masalah ini, semuanya bubar." Luna Reed maju saat ini dan berkata dengan santai. Semua orang juga memberi muka, berhenti menonton kegembiraan dan bubar seperti burung dan binatang buas. Olivia Thatcher berkata dengan suara yang dalam, "Masalah ini berakhir begitu saja. Apa lagi yang diinginkan Direktur Olivia?" Ekspresi Luna Reed berubah sedikit muram. "Bagaimana menurut Nona Luna Reed?" kata Olivia Thatcher tajam, seolah hendak membuat keributan besar. Tapi saat itu, seorang lelaki tua berpenampilan kepala pelayan keluar dari villa. Pertama-tama kepala pelayan membungkuk sedikit pada Luna Reed dan berkata, "Nona Luna Reed." "Tuan kepala pelayan." Luna Reed balas memberi hormat. Sedikit. Alexander Blackwood tercengang, kenapa dia tidak tahu kalau ada kepala pelayan di villanya. Kepala pelayan terbatuk dan berkata, "Tuan besar kami mengatakan bahwa kalian terlalu berisik di sini, membuat banyak kebisingan, yang mengganggu istirahatnya." Dia berharap semua orang dapat mengesampingkan masalah, membuat masalah besar menjadi kecil, masalah kecil ditiadakan dan hentikan perdebatan. Kalau tidak, dia tidak senang. Alexander Blackwood mengerti, kepala pelayan ini mungkin direkrut secara khusus oleh Luna Reed untuk berpura-pura agresif. Tiger Reynolds mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, "Memang siapa tuan besar kalian? Kami harus melupakan begitu saja sesuai perkataannya." "Tuan Tiger Reynolds, hati-hati." Olivia Thatcher dengan dingin menghentikan Tiger Reynolds, "Jangan sampai dia terus berbicara." Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena itu adalah niat Pak Willie Archer, maka aku akan memberinya muka." Tiger Reynolds bingung, dia tidak tahu kenapa Olivia Thatcher begitu takut, tapi orang yang membuat Olivia Thatcher takut jelas memiliki latar belakang yang tidak biasa, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Olivia Thatcher tampak sangat ketakutan, Luna Reed tidak bisa menahan nafas lega, dia berkata dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, "Hari ini aku meminjam villa ini dari Presidir Misterius untuk mengadakan pesta, untuk membuat semua orang bahagia, bukan untuk ribut dan menjadi tidak menyenangkan. Semuanya, kesampingkan semua masalah, mari bersantai dan bermain perlahan." Setelah mengatakan itu, Luna Reed berbalik dan langsung pergi untuk menyambut tamu lainnya. Felix Archer mengertakkan gigi dengan air mata berlinang, "Direktur Olivia, benarkah dilupakan begitu saja? Pemilik villa ini luar biasa, karena dia sudah membiarkan kepala pelayan berbicara, maka lupakan saja." Olivia Thatcher menghela nafas tak berdaya. Bab 142 Sunscreen.
Sepertinya presdir misterius yang memiliki villa ini memiliki banyak latar belakang. Semua orang berpikir dalam hati bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk menakut-nakuti Olivia Thatcher dengan beberapa kata sederhana lewat kepala pelayan. Inilah yang diinginkan Lunarid, dan setelah mendengar diskusi pribadi orang-orang ini, dia merasa bangga. Dengan menciptakan presdir misterius ini, itu akan membuatnya lebih praktis di masa depan. Bahkan Abigail Lawson mau tidak mau bertanya, "Sophia Caldwell, tahukah kamu siapa presdir misterius ini? Dia sakti sekali." Sophia Caldwell ingin tertawa, bukankah presdir misterius itu Alexander Blackwood? Tapi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Abigail Lawson tidak bisa menahan nafas. Kalau saja aku bisa mengenal presdir misterius ini, perkembangan di masa depan pasti akan sangat mengesankan. Sophia Caldwell merasa Abigail Lawson sedang diberkahi tapi tidak tahu. Felice Archer tidak lagi memiliki muka untuk tinggal di villa untuk menghadiri pesta. Dia pergi dari sini dengan tergesa-gesa setelah masalah selesai. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap tajam Alexander Blackwood, tapi Alexander Blackwood sama sekali tidak menganggapnya serius. Jangan tidak dianggap serius. Felice Archer dari ibu kota dan dia bintang besar, pasti ada pria di belakangnya atau semacamnya. Sophia Caldwell tidak bisa tidak mengingatkan Alexander Blackwood saat melihat kecuekan Alexander Blackwood. Kalau dia menolak untuk menerima, panggil saja seseorang untuk berurusan denganku. Kalau dia bisa membuatku menundukkan kepalaku, dia itu hebat. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata. Sophia Caldwell langsung tersenyum dan berkata, "Aku suka Tuan Alexander Blackwood, kamu sombong sekali, aku hadiahi kamu untuk mengolesi tabir surya di tubuhku." Sambil berbicara, Sophia Caldwell melemparkan sebotol tabir surya langsung ke tangan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengerutkan kening dan berkata, "Hadiah macam apa ini? Kamu tidak bisa olesi sendiri." Sophia Caldwell menyeringai dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencari pria lain untuk mengolesi Abigail Lawson dan aku, pria itu pasti sangat bersedia melakukannya untukku." Alexander Blackwood mengerutkan kening dan membuka tutup botol dengan tenang. "Abigail Lawson, cepat kemari, aku meminta Tuan Alexander Blackwood untuk mengoleskan tabir surya untuk kita." Sophia Caldwell memanggil Abigail Lawson dan pada saat yang sama dia membuka handuk mandi yang melilit tubuhnya. Harus diakui bahwa sosok Sophia Caldwell benar-benar mantap, tipe super seksi, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol dan kaki yang panjang. Ketika mengenakan baju renang bikini semacam ini, sungguh menarik. Abigail Lawson berkata dengan dingin, "Tidak perlu, aku tidak perlu memakai tabir surya, aku akan berenang sebentar lagi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju kolam renang, melompat dengan anggun dan menyelam ke dalam air, seperti putri duyung yang gesit. "Sepertinya kamu tidak memiliki keberuntungan menyentuh cewek." Sophia Caldwell merentangkan tangannya ke arah Alexander Blackwood dan langsung berbaring di kursi malas. Alexander Blackwood menuangkan tabir surya ke tangannya dan ketika dia mengoleskannya ke kaki Sophia Caldwell yang panjang, dia menelan ludah di tenggorokannya. "Tuan Alexander Blackwood, kamu benar-benar belum melihat dunia dan kamu masih mengatakan bahwa kamu sudah hidup di antara ribuan wanita cantik." Sophia Caldwell tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, menyandarkan kepalanya dan meletakkannya dalam bentuk huruf S, begitu menggoda. "Kentut, aku memang memiliki banyak wanita, apa yang kamu tahu?" Alexander Blackwood sangat keras kepala. Secara alami, Sophia Caldwell tidak akan pernah membiarkan pria manapun menyentuhnya dengan begitu intim. Ketika Alexander Blackwood menyentuh kulitnya sedikit demi sedikit, jantungnya tidak bisa menahan detak yang hebat, tapi dia tetap berpura-pura sebagai wanita yang berpengalaman, terlihat alami dan menggoda. Setelah menyeka wajah depan, Sophia Caldwell mendongak dan menemukan bahwa wajah Alexander Blackwood merah. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut, "Sekarang, aku tanyakan lagi, apakah ini termasuk hadiah?" Alexander Blackwood tidak bisa menahan senyum malu-malu dan berkata, "Iya." Sophia Caldwell berbalik,
berbaring di kursi malas dan berkata pelan, "Masih ada bagian belakang." Alexander Blackwood tidak bisa menahan untuk menelan ludah lagi dengan suara gelek, terlebih lagi Sofia Caldwell mengaitkan jari-jarinya ke belakang dan melepaskan ikatan baju renangnya. "Jangan terlalu tegang. Lagi pula, kamu adalah pria yang hidup di antara ribuan bunga. Kalau kamu secara tidak sengaja menyentuh beberapa tempat yang tidak boleh disentuh saat mengoleskan tabir surya, aku tidak akan menyalahkanmu." Sofia Caldwell tersenyum dengan lembut, memamerkan punggungnya yang putih dan indah seperti batu giok. Abigail Lawson berenang di kolam renang dan menemukan bahwa Alexander Blackwood sedang mengoleskan tabir surya di punggung Sofia Caldwell dan bahkan melihat Sofia Caldwell melepaskan tali baju renangnya, dia merasakan amarah mengalir ke kepalanya tanpa alasan. Ketika amarah ini mencapai kepala, sepertinya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Wajahnya muram, lalu dia mendengus. "Aku tidak akan cemburu karena orang seperti ini. Sofia Caldwell, kalau kamu rela dimanfaatkan olehnya, terserah kamu." Abigail Lawson menggertakkan giginya dengan tegas dan menyelam ke dalam air. Sambil mengoleskan tabir surya ke Sofia Caldwell, Alexander Blackwood mau tidak mau berpikir, haruskah dia meminjamkan villa itu ke Luna Reed beberapa kali lagi, agar dia bisa mengadakan lebih banyak pesta seperti ini. "Terima kasih." Sofia Caldwell tersenyum dan berkata, "Bantu aku mengikat talinya." Alexander Blackwood merasa seperti terkena Parkinson, tangannya gemetar dan dia gagal mengikat talinya beberapa kali. "Sialan, aku bukankah terlalu tidak berguna?" Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk memarahi dirinya sendiri dan akhirnya mengikatkan tali kupu-kupu sialan itu. Sofia Caldwell berpura-pura menjadi kakak yang dewasa dan terus menggodanya, tapi bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membiarkan seorang pria mengoleskan tabir surya. Biarpun mulutnya agresif sehingga membuat Alexander Blackwood mundur dengan mantap, wajahnya juga memerah. Pada saat ini, semua orang mengeluarkan seruan. Luna Reed muncul. Penampilannya kali ini menimbulkan sensasi. Terlihat Luna Reed mengenakan baju renang one piece merah, tingginya 1,7 meter, dengan sepasang kaki ramping terbuka, ramping dan bulat. Baju renang merah di tubuhnya berukuran pas dan nyaman, menguraikan lekukan sempurna yang sebanding dengan model top. Punggungnya berbentuk V yang dalam dan jurang tak berdasar sangat menakjubkan. Desain tali silang di bagian belakang seperti tanaman merambat, menambah sentuhan godaan dewasa. Hanya ada satu kata di benak semua orang saat ini, manjakan matamu. Biarpun Luna Reed memiliki kepribadian yang dingin dan dikenal kejam dalam metode bisnis, dia adalah wanita super cantik yang sudah memenuhi banyak pria elit dengan fantasi. Hari ini, dia tampil dengan baju renang merah, yang langsung menarik perhatian semua orang. Apakah itu cantik? Alexander Blackwood merasakan pinggangnya dicubit dan ada rasa sakit dan suara pertanyaan Sofia Caldwell yang cemburu datang dari telinganya. Sebelum Alexander Blackwood sempat berbicara, Luna Reed mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang akan datang dan membantuku mengoleskan tabir surya?" Orang-orang itu tercengang sesaat, lalu menjadi bersemangat dan heboh dalam sekejap, mereka merekomendasikan diri mereka satu per satu. Alexander Blackwood tiba-tiba bangun pada saat ini, tubuhnya melesat seperti anak panah. Orang sialan ini. Melihat pemandangan ini, Sofia Caldwell tidak tahu harus tangis dan tawa, lalu menggertakkan giginya dengan keras. Harus diakui bahwa Luna Reed memang cantik dan memiliki sosok yang unggul, tapi tidak bisa mengalahkan Sofia Caldwell dalam hitungan detik, bukan? Alexander Blackwood ini, baru saja memakai tabir surya pada dirinya, apakah dia pergi begitu bersemangat? Bahkan Luna Reed sedikit terkejut dengan kecepatan Alexander Blackwood, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Alexander Blackwood sudah melewatinya dan saat jaraknya 5 meter dari kolam, dia melompat seperti ikan terbang ke kolam. Postur itu begitu kuat sehingga membuat orang merasa sedikit mempesona. Bab 143 Perselisihan. Sofia Caldwell dan Luna Reed sama-sama tertegun, kenapa Alexander Blackwood masuk ke air?
Sophia Caldwell mengira Alexander Blackwood menuju Luna Reed dan Luna Reed juga mengira Alexander Blackwood datang untuknya. Pada saat ini, Abigail Lawson sedang berjuang di kolam. Ketika Luna Reed muncul, kakinya tiba-tiba kram. Dia belum pernah mengalami pengalaman seperti ini dan dia tiba-tiba panik. Betisnya sangat sakit sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun pada tubuhnya. Dia terus tenggelam ke dalam air dan tersedak air beberapa kali. Kebetulan saat ini, mata semua orang tertuju pada Luna Reed jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa dia sedang tenggelam. Mungkinkah aku akan mati begitu saja di sini? Mati begitu sia-sia. Apakah ada orang? Apakah ada orang yang bisa melihatku? Buih air terus keluar dari mulut Abigail Lawson, seluruh tubuhnya terus tenggelam dan kesadarannya mulai kabur, air mencekik paru-parunya dan membuat paru-parunya tidak nyaman. Dia samar-samar melihat sosok menyelam ke arahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, siapa itu? Apakah aku sudah diselamatkan? Setelah menyelam ke dalam air, Alexander Blackwood langsung mengangkat Abigail Lawson keluar dari air dan dengan tenaga yang lebih, langsung mengangkatnya ke pinggir kolam. Baru saat itulah Sophia Caldwell menyadari bahwa Abigail Lawson sedang tenggelam dan dia tidak dapat menahan diri untuk berlari dengan cepat. Melihat Abigail Lawson pingsan, dia berkata dengan kaget, "Abigail Lawson, bagaimana kondisimu? Jangan menakutiku." Alexander Blackwood memanjat dari kolam dengan basah kuyup, menekuk lutut dan berjongkok, meletakkan tubuh Abigail Lawson di pangkuannya dan menamparkan punggungnya dengan keras 2 kali. Puff! Abigail Lawson memuntahkan air begitu dia membuka mulutnya, meludahkan banyak air ke tanah, ingus dan air mata jatuh bersamaan. Setelah menepuk beberapa kali, Alexander Blackwood membiarkan Abigail Lawson memuntahkan air dan bangun sepenuhnya. Luna Reed juga terkejut dan datang dan berkata, "Nona Abigail Lawson, kamu baik-baik saja?" Setelah Alexander Blackwood menunggu Abigail Lawson selesai memuntahkan air, dia membantunya berdiri dan Abigail Lawson menggelengkan kepalanya dengan pucat. "Maaf, Nona Luna Reed. Barusan kakiku kram di air." Abigail Lawson terus terbatuk. Wakil kepala Alexander Blackwood, "Bawa Nona Abigail Lawson istirahat." Luna Reed mengangguk dan berkata, "Abigail Lawson tidak bisa berjalan sama sekali." Jadi Alexander Blackwood membungkuk dan menggendongnya, lalu masuk ke villa. "Abigail Lawson berjuang, lepaskan aku. Ada begitu banyak orang, tidakkah kamu merasa malu? Kita adalah suami dan istri, bukan masalah bagiku untuk menggendongmu, kan?" Alexander Blackwood hanya bisa mencibir. "Kamu." Abigail Lawson terdiam dan hanya bisa membiarkannya membawanya ke villa. Sophia Caldwell merasa masam ketika melihatnya, tapi dia tidak banyak bicara, apalagi menindaklanjuti. Setelah Alexander Blackwood membawa Abigail Lawson ke villa, dia langsung pergi ke lantai 2, membuka pintu dan membaringkannya di tempat tidur untuk beristirahat. Segera setelah itu, dia membuka lemari, mengeluarkan pakaiannya sendiri dan berbalik untuk masuk ke kamar mandi. Abigail Lawson sempat tertegun sejenak, ternyata di lemari ini semua baju Alexander Blackwood. Selain itu, dia juga melihat setelan merek Boss yang dia beli untuk Alexander Blackwood di mall terakhir kali. Ini, bagaimana mungkin? Abigail Lawson melihat pakaian di lemari dengan heran dan yakin itu semua milik Alexander Blackwood. Alexander Blackwood sudah berganti pakaian kering dan Abigail Lawson kembali sadar. Dia menoleh untuk melihat Alexander Blackwood dan bertanya, "Kenapa semua pakaianmu ada di sini?" Alexander Blackwood berkata dengan santai, "Aku tinggal di sini, apa anehnya?" Abigail Lawson pikir-pikir, villa ini dipinjam Luna Reed dari Presidir Misterius untuk pesta, Alexander Blackwood pasti bisa tinggal di sini berkat Luna Reed, demi persiapan pesta, jadi Luna Reed membiarkannya tinggal di sini. Setelah memikirkan hal ini, Abigail Lawson tidak lagi mempermasalahkannya, tapi juga sedikit terkejut karena Luna Reed menganggap Alexander Blackwood sangat serius. "Kamu tinggal di villa orang lain, tapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa villa ini milikmu. Tidak baik melakukan itu,
Itu akan memalukan kalau orang mengetahuinya. Abigail Lawson mengajari dengan sungguh-sungguh. Kepala Alexander Blackwood penuh dengan tanda tanya, tidak bisa mengerti arti kata-kata Abigail Lawson. Abigail Lawson berkata, Nona Lunarid menghargai kamu dan meminta kamu mempersiapkan pesta ini untuknya, jadi biarkan kamu tinggal di sini dan membantunya mendekorasi, bukan? Alexander Blackwood berkata, villa ini awalnya milik aku dan Lunarid yang meminjamnya dariku, mengerti? Semua pengaturan dia buat sendiri. Abigail Lawson tidak bisa menahan mengernyit dan berkata dengan suara dingin, Alexander Blackwood, kebohonganmu dibongkar oleh Jenderal Hannah Merrick secara langsung terakhir kali, bisakah kamu mengubah ceritamu? Tidakkah menurutmu itu memalukan untuk melakukan ini? Ini jelas bukan milikmu, tapi kamu tetap mengatakan itu milikmu. Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak akan pernah layak untukku. Alexander Blackwood memandang Abigail Lawson, terkekeh dan berkata, kamu tidak percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya dan kamu masih mengeluh tentangku saat aku mengatakan yang sebenarnya. Abigail Lawson berkata dengan wajah muram, sebuah villa senilai 4 triliun, menurutmu apakah kamu mampu membelinya? Aku tidak mampu membelinya. Seseorang memberi aku villa ini, kata Alexander Blackwood datar. Kalau begitu gengsimu sangat besar. Abigail Lawson menggertakkan giginya dan mencibir. Alexander Blackwood baru saja menyelamatkan nyawanya di kolam renang, saat ini hubungan keduanya mungkin mengalami kemajuan karena kejadian ini. Tapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kemajuan ini berubah menjadi kemunduran dan mereka bahkan menjadi sedikit berselisih satu sama lain. Alexander Blackwood juga tidak tertarik untuk terus berkomunikasi dengan Abigail Lawson dan berkata, oke, kamu harus istirahat yang baik, sebaiknya tidur dulu untuk menyegarkan diri. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, menutup pintu dan pergi. Abigail Lawson merasakan kehilangan di hatinya, lalu dia menggelengkan kepalanya, menepuk bantal dengan marah dan berkata dengan marah, itu bukan salahku. Orang ini suka menyombongkan diri dan berbicara besar, cepat atau lambat dia akan dapat masalah. Aku benar-benar tidak tahu kenapa orang seperti itu masih bisa dihargai oleh Nona Lunarid. Alexander Blackwood merasa diperlakukan dengan air susu dibalas dengan air tuba, dia menyelamatkan nyawa Abigail Lawson, dia tidak mendapat ucapan terima kasih, tapi malah dimarahi tanpa alasan. Bertemu itu seperti baru melihat satu sama lain untuk pertama kalinya. Alexander Blackwood akhirnya mengerti suasana hati seorang penyair saat menulis puisi ini. Abigail Lawson saat ini memang tidak sebaik Abigail Lawson di hatinya saat masih kecil. Sophia Caldwell berjalan ke samping Alexander Blackwood dan menepuk bahunya dengan keras sambil berkata, Hei, Tuan Alexander Blackwood, puisi apa yang sedang kamu baca di sini? Alexander Blackwood hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, tidak apa-apa. Kamu dan Abigail Lawson bertengkar lagi. Sophia Caldwell membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, Alexander Blackwood mengangguk tak berdaya. Sophia Caldwell merasa hubungan keduanya akan segera berakhir. Alexander Blackwood baru saja menyelamatkan nyawa Abigail Lawson, tapi saat menoleh, ternyata bertengkar lagi. Operasi macam apa ini? Abigail Lawson tidur lebih dari 2 jam sebelum pulih dan hendak berganti pakaian, tapi menemukan bahwa pakaiannya sudah digantung di gagang pintu. Hal kecil ini sedikit menghangatkan hatinya. Tepat setelah berganti pakaian, Abigail Lawson menerima telepon. Permisi, apakah ini Presidir Lawson Enterprises, Nona Abigail Lawson? Kami Taena Capital Co., Ltd. Kami memiliki beberapa proyek yang ingin kami kerjakan dengan perusahaan kamu, kata pihak lain segera. Abigail Lawson terkejut sesaat, kemudian langsung menjadi gembira. Bab 144 Pertengkaran. Melihat kehebohan emosional Abigail Lawson, baik Sophia Caldwell maupun Alexander Blackwood tak bisa menahan rasa penasarannya. Abigail Lawson, apa yang terjadi? Sophia Caldwell datang dan bertanya dengan heran. Abigail Lawson memeluk Sophia Caldwell dengan gembira, menciumnya dan berkata sambil tersenyum,
Sophia Caldwell, apakah kamu tahu siapa yang baru saja menghubungi? Sophia Caldwell berkata, melihat betapa bersemangatnya kamu, apakah itu Tom Cruise atau Brad Pitt? Abigail Lawson melotot dan berkata, jangan bercanda. Orang-orang dari Taena Capital yang meneleponku. Mereka memiliki beberapa proyek besar yang siap bekerja sama dengan Lawson Enterprises. Dengan kata lain, ini sama sekali tidak disebut kerjasama, mereka akan mengajak Lawson Enterprises untuk menghasilkan banyak uang. Selain itu, ini adalah perintah dari presidir misterius mereka. Sophia Caldwell tertegun, sedikit tercengang. Alexander Blackwood di samping berkata dengan santai, aku meminta seseorang untuk mengatur beberapa proyek untuk Lawson Enterprises, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Kamu. Abigail Lawson menoleh untuk melihat Alexander Blackwood, lalu mencibir dan berkata, kamu mulai lagi, bukan? Lupa apa yang baru saja kukatakan padamu. Sophia Caldwell berkata tanpa daya, Abigail Lawson, apakah kamu benar-benar salah paham tentang Tuan Alexander Blackwood? Kemungkinan besar memang dia yang melakukan ini. Semua orang bilang ini pengaturan presidir misterius. Apakah dia presidir misterius? Abigail Lawson mendengus dingin dan bertanya. Abigail Lawson juga mengetahui bahwa 1334 ar tanah milik Lawson Enterprises diakuisisi oleh Solstice Holdings dan Taena Capital juga didirikan oleh Lunarid. Dia bahkan mengira Taena Capital itu sendiri adalah anak perusahaan dari Solstice Holdings. Tapi, presidir misterius Taena Capital yang sangat populer di pemberitaan dan beberapa hal dalam pidato Lunarid hari ini sudah terungkap. Taena Capital sebenarnya didukung oleh orang penting dan dia adalah presidir misterius dan latar belakangnya cukup membuat orang penting di ibu kota seperti Olivia Thatcher pun merasa takut. Sophia Caldwell langsung terdiam oleh Abigail Lawson, Alexander Blackwood benar-benar adalah presidir misterius. Presidir misterius ini hanyalah tokoh fiktif yang diciptakan Lunarid untuk menakut-nakuti Nebula Innovations dan grup Seraphim Technologies. Sungguh mengasyikkan. Dengan kerjasama seperti itu, Lawson Enterprises akan segera lepas landas. Abigail Lawson sangat bersemangat dan sudah mulai merencanakan masa depan. Pesta akan segera berakhir, Abigail Lawson mau tidak mau berlari menghampiri setelah melihat Lunarid. Nona Lunarid. Abigail Lawson memanggil. Nona Abigail Lawson, ada apa? Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Lunarid dengan sopan. Abigail Lawson mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Nona Lunarid, orang-orang dari Taena Capital baru saja menelepon aku, mengatakan bahwa presidir misterius mengatur beberapa proyek kerjasama untuk Lawson Enterprises. Menurutku, Nona Lunarid karena kamu mengenal presidir misterius, bisakah kamu merekomendasikan padaku? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Apa yang dikatakan Abigail Lawson, Lunarid tercengang untuk beberapa saat dan bahkan menunjukkan sedikit ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Ini. Lunarid terbatuk, seperti yang kamu tahu, presidir misterius sangat misterius, jadi maaf aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini. Abigail Lawson langsung sedikit kecewa, menghela nafas dan berkata, dia bersedia membantu aku seperti ini. Dia adalah orang yang mulia dalam hidup aku sangat ingin berterima kasih padanya. Lunarid menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata sambil tersenyum, mungkin presidir misterius ini tertarik padamu. Nona Lunarid, apa yang kamu katakan? Abigail Lawson tertegun, wajahnya memerah. Apakah karena dia meminta Nona Lunarid membeli tanah ini dari Lawson Enterprises kami dengan harga murah, jadi dia akan memberikan kompensasi kepada keluarga Lawson? Lunarid dengan tenang berkata, presidir misterius adalah pria yang tidak bisa dilihat jelas dan aku tidak bisa berspekulasi tentang pikirannya. Kalau ada kesempatan, aku akan memintanya untuk melihat apakah dia bersedia bertemu dengan kamu. Abigail Lawson mengangguk, terima kasih Nona Lunarid. Lunarid tersenyum dan pergi untuk mengatur akhir pesta, dia menyiapkan beberapa hadiah untuk semua orang yang datang ke pesta. Abigail Lawson berdiri di sana, tertegun lama,
sebelum bergumam, "Presidir misterius ini, apakah dia tertarik padaku? Apakah yang dikatakan Nona Lunarid itu benar atau salah?" Reaksi pertamanya bukanlah rasa malu, tapi kaget, kemudian panik. Lagi pula, presidir misterius ini jagoan yang bisa membuat Olivia Thatcher ketakutan. Saat pesta usal, Abigail Lawson masih galau. "Hubungan antara kamu dan istrimu tampaknya sangat unik." Lunarid melipat tangannya dan ketidakpeduliannya yang unik kembali ke wajahnya sebelumnya. Melon yang dipetik dengan paksa tidak manis, tidak ada cara untuk melakukannya. Alexander Blackwood sangat berpikiran terbuka, sedikit tidak berdaya dan sedikit gelisah. Tentu saja dia ingin berhubungan baik dengan Abigail Lawson, meski mereka tidak bisa menjadi suami istri. Alangkah baiknya kalau mereka bisa kembali ke masa kecil mereka, tapi sekarang sepertinya semuanya tidak seperti yang dia inginkan. Lunarid dapat melihatnya dan berkata, "Dia sangat tidak mempercayaimu." Alexander Blackwood tertawa tak berdaya dan berkata, "Tidak masalah." Lunarid berkata, "Aku mengatakan kepadanya bahwa presidir misterius tertarik padanya. Kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan diri kamu dengan baik, lalu memberinya kejutan. Tidak perlu, biarpun akhirnya berhasil, dia cuma suka presidir misterius yang berlatar belakang kuat itu, bukan petugas penjara yang keluar dari tempat kecil sepertiku." Alexander Blackwood tampak tenang, seperti biksu senior yang sudah melihat menembus dunia manusia. "Kalian benar-benar menarik." Mendengar ini, mulut Lunarid mau tidak mau sedikit melengkung, dia menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Ketika Alexander Blackwood pergi ke Taena Capital keesokan harinya, dia menyadari bahwa topik presidir misterius sangat panas. Bahkan karyawan di perusahaan itu satu demi satu mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Tuan Alexander Blackwood, siapa bos besar di belakang perusahaan kita? Apa identitasnya? Dari mana asalnya? Apakah kamu mengenalnya?" Alexander Blackwood hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Jangan tanya tentang rahasianya. Kalian harus menangani masalah yang ditugaskan oleh presidir misterius dengan baik dan mengatur proyek kerjasama untuk Lawson Enterprises dengan baik." Pertemuan sederhana diadakan dan Alexander Blackwood menekankan masalah ini pada pertemuan tersebut, benar-benar memisahkan hubungan antara dia dan presidir misterius yang dibentuk Lunarid. Bisa membuat orang yang cakap seperti Tuan Alexander Blackwood merasa nyaman bekerja untuknya, bos besar misterius di balik layar pasti luar biasa. Omong kosong. Sebelum Nona Lunarid memperoleh tanah ini, tidak ada berita dari provinsi. Itu jelas dari presidir misterius kita di belakang layar. Tentu tidak mudah untuk meminta Nona Lunarid membantu menyembunyikan. Mungkin dia bos besar dari ibu kota. Para eksekutif Taena Capital punya berbagai pemikiran. Setelah bekerja, mereka semua mulai membicarakan presidir misterius ini. Kebetulan, hari ini, Willie Archer yang dikira Olivia Thatcher sebagai presidir misterius keluar dari penjara Shadowgate kota Ambercrest. Tidak dapat dikatakan bahwa dia dibebaskan setelah menjalani hukumannya, tapi semangatnya sudah disesuaikan dan hal-hal seperti membunuh 4 arah tanpa alasan tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah beberapa kali evaluasi, penjara Shadowgate kota Ambercrest dan atasan memutuskan untuk membebaskan Willie Archer. Willie Archer yang baru saja keluar dari penjara Shadowgate kota Ambercrest dihadang oleh kendaraan militer dan seorang pria berambut putih berusia 70 tahun keluar dari kendaraan tersebut. Bab 145 keluar dari penjara. Meski lelaki tua itu sudah tua, jiwanya sehat dan hangat, matanya juga sangat tajam, seperti elang. "Willie Archer, aku bergegas datang semalaman setelah menerima berita pembebasanmu dari penjara." Pria tua itu memandang Willie Archer dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Winbert." Ketika Willie Archer melihat lelaki tua itu, matanya masam dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Winbert Vance menepuk pundak Willie Archer dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras selama ini. Tapi, negara ini masih membutuhkanmu untuk bersinar." Willie Archer tersenyum sedih dan berkata, "Tuan Winbert, tidakkah kamu melihatnya? Aku sudah tidak berguna. Sekarang, aku orang yang tidak berguna."
Biarkan kejayaan masa lalu terkubur. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan damai. Aku tidak berguna dan lelah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Wajah Winbert Vance membeku, tentu dia bisa melihat bahwa King of Eternal Night, yang bersemangat beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada lagi dan sekarang yang berdiri di depannya hanya pria paruh baya yang sedih. Aku tahu, tapi aku tidak berdaya. Aku sudah menerima kabar bahwa Valov, yang dikenal sebagai Raja Perang di dunia preman, sudah menyelinap ke negara Avalora secara diam-diam. Target aksinya kali ini adalah Komisaris Solstice Holdings Lunarid, yang terkait dengan dendam lama terhadap Franz Reed karena penggelapan senjata. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat melawan dari negara Avalora adalah Letnan Jen Franz Riedel Hannah Merrick. Tapi Hannah Merrick masih muda, aku khawatir dia tidak bisa bersaing dengan Valov sendirian. Winbert Vance juga penuh dengan ketidakberdayaan, dia memahami keadaan Willie Archer beberapa tahun ini, jadi dia tidak ingin mengganggu Willie Archer yang sudah memutuskan untuk bersembunyi dari dunia, tapi situasi Valov yang menyelinap ke negara Avalora membuatnya harus datang mencari bawahannya ini. Willie Archer tersenyum pahit dan berkata, bahkan di masa jayaku, aku tidak punya banyak peluang untuk menang melawan Raja Perang. Jen Franz Riedel Hannah Merrick mungkin juga bukan lawannya. Winbert Vance mengangguk dan menatap Willie Archer, dengan penuh berharap dia akan beraksi. Tapi kalau aku bergerak sekarang, aku hanya cari mati saja. Winbert Vance benar-benar kecewa. Jadi, lanjut Willie Archer. Jadi, Winbert Vance terkejut. Jadi aku memutuskan untuk merekomendasikan seseorang kepada kamu, kata Willie Archer dengan serius. Siapa? Winbert Vance terkejut. Wakil kedua penjara Shadowgate kota Ambercrest, Alexander Blackwood, kata Willie Archer. Setelah Winbert Vance mendengar penjelasan, dia memerintahkan, hubungi Tuan Gubernur di Provinsi Ashenport, suruh dia mencarikan seseorang untukku. Aku akan pergi ke kota Evermore sekarang dan aku ingin bertemu dengannya segera setelah aku sampai. Presdir misterius, apakah kamu sudah pulang kerja? Apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu makan malam? Panggil Sofia Caldwell dan bertanya genit. Presdir misterius sibuk, tidak ada waktu, kata Alexander Blackwood datar. Oh. Kalau begitu tolong bantu aku untuk menanyakan apakah Alexander Blackwood di bawahnya ada waktu. Kata Sofia Caldwell lagi, dengan senyum tersembunyi di kata-katanya. Alexander Blackwood berkata, kemungkinan besar ada waktu, mau makan di mana? Sambil berbicara, dia melihat mobil Sofia Caldwell sudah terparkir di pinggir jalan. Melihat senyum puasnya, Alexander Blackwood tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Dia menemukan bahwa dia sepertinya suka bergaul dengan wanita ini yang dapat semakin memengaruhi kecepatannya dalam menghunus pisau. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Alexander Blackwood menerima telepon. Wakil kedua, aku keluar dari penjara dan omong-omong aku ingin merekomendasikan kamu kepada pemimpin lama. Kata pihak lain langsung ke intinya. Pemimpin lama apa? Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang itu. Alexander Blackwood berkata dengan marah, Willie Archer, aku memperingatkanmu, jangan buat masalah atau... Plok. Telepon ditutup. Alexander Blackwood ditutup teleponnya, tiba-tiba dia kehabisan napas, dengan udara panas keluar dari hidungnya. Bajingan ini, dia keluar dari penjara dan dia pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, jadi dia berani menutup teleponku. Alexander Blackwood mengertakkan gigi, dengan mata jahat di matanya. Mau tak mau Sofia Caldwell bertanya dengan hati-hati, ada apa? Alexander Blackwood juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya aku sudah dijual oleh orang ini. Kamu barusan bilang Willie Archer. Orang yang Hannah Merrick mau ketemu tapi tidak bisa ketemu. Sofia Caldwell penasaran. Ya. Alexander Blackwood meletakkan ponselnya, sedikit tak berdaya. Baru kemudian dia menyadari bahwa stoking hitam yang dikenakan Sofia Caldwell memiliki gaya yang persis sama dengan hari itu.
Setelah dia mabuk, dia menyentuh dan mengatakan bahwa stoking itu terlihat cantik dengan tulisan di atasnya. Gaun tube top putih ketat menguraikan sosok yang sempurna dan kemeja kotak-kotak besar dipakai sebagai penutup agar tidak terlalu terbuka dan genit. Di kakinya adalah karya Balenciaga yang Alexander Blackwood bilang cantik dan ada sepasang sepatu bot Hermes Martin. Wanita ini sepertinya selalu berada di garis depan tren. Mata Alexander Blackwood agak lurus dan dia bertanya seolah berbicara pada dirinya sendiri, masih bisakah aku menyentuhnya hari ini? Hahaha, itu tergantung seberapa banyak kamu minum. Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa keterus-terangan Alexander Blackwood pada waktu-waktu tertentu sangat lucu. Sophia Caldwell mengantar Alexander Blackwood ke sebuah restoran dan setelah masuk ke ruang pribadi, dia meminta pelayan untuk menyajikan makanan secepatnya. Sophia Caldwell duduk di sebelah Alexander Blackwood, menyilangkan kakinya dengan anggun, dengan tangan terlipat di pangkuannya, terlihat lembut dan menyenangkan. Alexander Blackwood tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu rencanakan? Kenapa melihatku seperti itu? Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukan apa-apa, menurutku Presdir misterius cukup tampan dan aku tidak tahu apakah ada kesempatan untuk jatuh cinta padanya dalam hidup ini. Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan mendarat di dahi Sophia Caldwell dengan tamparan, membuatnya kehilangan temperamen anggunnya, siap membalas dendam dengan semua gigi dan cakarnya. Sophia Caldwell duduk di pangkuan Alexander Blackwood, mengulurkan tangan dan menyobek pipinya, meremasnya menjadi berbagai bentuk, tertawa penuh kemenangan. Kemarin, kamu. Keduanya berbicara pada saat yang sama, tapi tiba-tiba berhenti. Sophia Caldwell berkata, kamu bicara dulu. Alexander Blackwood berkata, yah, aku ingin mengatakan kenapa kamu tidak tinggal kemarin. Haha, aku ingin bertanya, kenapa kemarin kamu tidak menahanku? Sophia Caldwell mengatupkan bibirnya dan tertawa. Tampaknya setelah memakai tabir surya, hubungan antara keduanya sudah melangkah lebih jauh. Setelah mengatakan ini, Sophia Caldwell masih meletakkan tangannya di pipi Alexander Blackwood, tapi dia menutup matanya, membungkuk dan menciumnya dengan aktif. Setelah menangkap bibir lembutnya, Alexander Blackwood mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya yang ramping dengan erat dan tangan lainnya secara alami jatuh ke kaki yang pernah dia komentari, terlihat cantik, hanya seperti itu saat menyentuhnya. Sophia Caldwell menyukainya, Alexander Blackwood menikmatinya. Dia baru saja akan mencoba untuk melihat apakah tempat-tempat lain juga terlihat bagus, tapi sama saja ketika menyentuhnya, ketika pintu berderit saat ini. Sophia Caldwell melompat dari pelukannya seperti kelinci kecil yang ketakutan, tersipu, sedikit malu untuk beberapa saat, dia benar-benar disihir oleh hantu, kenapa dia berciuman di tempat seperti itu? Alexander Blackwood menatap tangan kanannya yang hendak mendaki puncak tapi gagal, seolah-olah dia sudah meraih batu saat mendaki, tapi tiba-tiba batu tersebut pecah. Jadi, dia sangat marah. Segera setelah itu, pintu berderit lagi dan seorang wanita masuk dengan tersandung.